Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kotrun Nada dari FK UIN 2020 dengan NIM terakhir 010. Di sini saya akan mendemonstrasikan cara mencuci tangan dengan higienis. Yang pertama yaitu nyalakan keran terlebih dahulu dengan air yang mengalir secara secukupnya. Lalu kita basahkan kedua tangan kita. Selanjutnya tutup keran dan ambil sabun secukupnya. Lalu ratakan sabun gosokkan pada telapak tangan. Selanjutnya gosokkan pada punggung-punggung tangan dan juga sela-sela jari tangan kanan dan kiri secara bergantian. Setelah itu gosokkan telapak tangan dan juga sela-sela jari tangan. Setelah itu gosokkan punggung tangan kanan pada telapak tangan kiri dengan cara mengunci seperti ini dan juga sebaliknya. Lalu kita tangan sebelah kiri menggenggam telapak tangan sebelah kiri menggenggam jempol tangan kanan sambil digosok dengan cara memutar. Begitupun sebaliknya. Setelah itu ujung jari tangan digosokkan pada telapak tangan kiri dengan cara memutar-mutar, begitupun sebaliknya. Lalu setelah itu nyalakan keran dan menggunakan tisu supaya tidak kotor. Lalu bilas menggunakan air yang mengalir sampai dirasa sabun sudah tidak ada di tangan. Setelah itu keringkan tangan sampai benar-benar kering. Setelah itu tutup keran. Apabila belum kering, kita bisa mengambil tisu atau lap kain lainnya sampai benar-benar tangan kering. Nah, tangan sudah kering. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan cara mencuci tangan menggunakan cairan yang berbahan alkohol. Caranya sama seperti cuci tangan tadi pada sebelumnya, menggunakan sabun, yaitu kita semprotkan ke telapak tangan secara secukupnya. Lalu kita ratakan, gosokkan pada telapak tangan. Lalu pada punggung tangan kanan dan kiri secara bergantian dan juga sela-sela jari tangan. Selanjutnya pada telapak tangan dan juga sela-sela jari tangan. Selanjutnya punggung tangan kanan pada telapak tangan kiri dengan posisi mengunci ya. Dan begitupun sebaliknya. Lalu putar jempol, genggam pakai telapak tangan kiri dengan cara diputar-putar. Begitupun sebaliknya. Lalu ujung jari kanan diputar-putar, digosokkan pada dengan cara diputar pada telapak tangan kiri dan sebaliknya. Sudah. Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan KKD tentang penggunaan handscoon atau sarung tangan. Ya, baik. Di sini sudah terdapat sarung tangan dan saya akan memasukkan tangan saya secara bergantian tanpa tidak boleh memegang bagian yang steril. Di mana bagian yang steril itu yaitu pada jari-jari tangannya. Di sini saya dapat tunjukkan. Ini merupakan bagian yang steril dan yang saya pegang ini bagian yang tidak steril. Saya akan memasukkan tangan kiri terlebih dahulu. Ya. Selanjutnya saya akan memasukkan tangan saya yang kanan menggunakan sarung tangan dan saya akan memegang bagian yang sterilnya seperti ini. Setelah itu, setelah dimasukkan, rapikan sarung tangan.
saya sudah memakai sarung tangan. Sekarang saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara melepaskan sarung tangan. Itu saya buka sarung tangan setengah dulu dari kanan, dan juga satunya lagi, dan saya akan mengambilnya menggunakan satu jari telunjuk. Setelah itu saya taruh dan saya akan membuangnya di tempat sampah medis. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan KKD mengenai alat instrumen bedah. Yang pertama yaitu ada gunting. Seperti yang kita ketahui, gunting terbagi menjadi dua, ada gunting Metzenbaum dan juga gunting Mayo. Tapi di sini saya mempunyai hanya gunting Mayo. Di mana gunting Mayo terbagi menjadi dua, ada gunting Mayo lurus dan juga gunting Mayo bengkok. Sama seperti gunting biasanya, yaitu membuka jaringan, memotong jaringan, dan lain-lain. Tetapi pada gunting Mayo ini lebih dikhususkan untuk membuka jaringan atau memotong jaringan yang lebih kuat, seperti contohnya pada sendi. Nah, cara untuk memegangnya itu bagaimana? Caranya itu yaitu yang pertama itu di sebelah kiri terdapat jempol yang masuk, dan satunya lagi itu jari tengah, dan yang keduanya ini jari telunjuk dan jari, ini jempol dan jari manis, jari telunjuk dan jari tengah untuk memfiksasi seperti itu. Selanjutnya terdapat needle holder. Nah, needle holder itu berfungsi untuk penyimpul benang dan juga memegang jarum jahit. Seperti ini. Cara memegangnya juga sama tadi ya, seperti yang tadi. Nah, nanti needle holder juga berpengaruh untuk memasukkan bisturi atau pisau ke scalpel. Nanti akan dibahas selanjutnya. Nah, selanjutnya terdapat klem. Klem itu nama lainnya itu ada klem arteri atau klem pean atau klem hemostat. Dimana klem hemostat ini terdiri dari dua, ada yang bentuknya lurus dan juga bengkok seperti ini. Nah, cara memegangnya juga sama. Untuk apa fungsinya itu? Dia itu menghemostasis jaringan yang tipis dan lunak, dan juga untuk menghentikan perdarahan. Nah, selanjutnya di sini ada pinset. Ada dua, ada pinset anatomis dan pinset chirurgis. Pada pinset anatomis ini tampak terlihat ya, permukaannya itu tidak terdapat gigi, tetapi memiliki gerigi di dalamnya. Nih, fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk memegang jaringan yang tipis dan lunak seperti mukosa. Selanjutnya ada pinset chirurgis. Kelihatan jelas pinset chirurgis itu memiliki gigi tapi tidak bergerigi. Nah, pinset chirurgis ini dia itu berfungsinya untuk memegang jaringan yang lebih kuat atau lebih kasar. Contohnya jaringan subkutis dan juga otot dan lain-lain. Nah, selanjutnya terdapat jarum. Ini merupakan jarum untuk menjahit luka seperti itu. Nah, terus di sini terdapat benang. Nah, benang terbagi menjadi dua, ada benang absorbable dan benang non absorbable. Di mana pada plain catgut ini termasuk benang absorbable atau benang yang mudah diserap. Itu untuk menjahit subkutis dan juga menghentikan perdarahan kecil seperti itu. Terdapat tadi ini scalpel. Ya, scalpel itu dia itu harus disertai dengan pisaunya atau dengan bisturi, disebutnya dengan surgical blade. Nanti surgical blade itu difiksasi oleh needle holder, selanjutnya dimasukkan ke scalpel itu untuk menyayat organ atau bagian tubuh seperti itu. Dan di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara memasukkan bisturi atau pisau ke scalpel seperti ini menggunakan needle holder seperti ini. Mohon maaf, seperti ini. Ya. Sebelumnya saya membuka terlebih dahulu bisturinya atau pisaunya, dibukanya pelan-pelan agar tidak terluka. Ya, sudah terbuka, saya bisa mengambilnya dengan needle holder. Itu difiksasi. Ya, seperti ini. Kemudian saya ingin menaruhnya di tengah. Dan karena ini belum dikunci, belum dapat, saya akan kunci. Ya, sudah dikunci. Karena lebih aman agar nanti pisaunya ini, bisturinya ini tidak terlempar tiba-tiba, karena kan sudah dikunci pada needle holdernya. Selanjutnya dimasukkan ke scalpel ya, untuk menyayat beberapa organ atau bagian tubuh. Dan mohon maaf, megangnya seperti ini terbalik. Ya, saya akan melepaskan pisau ini atau surgical blade-nya itu atau bisturi menggunakan needle holder lagi dari scalpel. Sebelumnya ini tuh cara membukanya itu yaitu dari bawah, agak ditekan. Ya. Terlepas dari bisturinya atau surgical blade-nya. Saya terlepas ya. Ya, mungkin seperti itu demonstrasi KKD mengenai alat instrumen bela dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.